Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, membaca dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi Tahqiqi Da'wati Al-Anbiya'i wal Mursalin, karya Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di bab du'ai ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Hadis yang terakhir yang kita telah baca, ya, tentang hadithur rayah, tentang hadis ar-rayah. Taib, sebelum kita baca syarahnya, kita sebutkan terlebih dahulu matan yang disebutkan dalam hadis. Kata Syekh rahimahullah, walahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yauma Khaybar. Demikian pula diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di Yaum Khaybar, di perang Khaybar, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Saya akan memberikan sebuah bendera besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberikan kemenangan melalui orang tersebut, melalui kedua tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, maka manusia pun di malam itu mereka larut membicarakan siapa di antara mereka yang akan diberi dari bendera tersebut. Falamma asbahu wadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Tatkala pagi hari, mereka pun bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat, semua dari mereka berharap agar diberi dari bendera tersebut, sebab disebutkan di dalam hadis sifat orang tersebut adalah dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, merupakan tazkiyah atau rekomendasi yang luar biasa. Maka setiap dari sahabat itu menginginkan dari kedudukan itu. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aina Ali ibn Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Maka dikatakan kepada beliau, huwa yashtaki ainaihi, ya, dia sedang sakit matanya. Fa arsalu ilaihi, maka mereka pun diutus. Fa utiya bihi, lalu didatangkan Ali bin Abi Thalib, didatangkan. Fa basaqa fi ainaihi wa da'alahu, lalu diobati, ya, diludahi pada kedua matanya, lalu didoakan.
fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Maka seketika itu sembuh dan tidak pernah lagi merasakan sakit. Fa'atahu rayata, maka diberikanlah bendera itu. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, umfut ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Ya, berjalanlah perlahan-lahan sampai engkau berada di depan mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi, dan beritahukan kepada mereka tentang kewajiban apa yang Allah wajibkan atas mereka, ya, di dalam Islam. Fihi itu kembali kepada Islam. Fa wallahi, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin ni'am. Ya, demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taib, kita baca keterangan Syekh Abdul Rahman rahimahullahu taala, dan semuanya kita sudah baca, ya. Taib. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu tentang faedah yang disebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang keutamaan, ya, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Syekhul Islam di perkataan penulis, yuhibbuhullahu wa rasuluh, laisa hadzal wasfu mukhtassan bi aliyin wala bil a'immati, fa inna Allah wa rasulahu yuhibbu kulla mu'minin taqiyyin yuhibbu Allah wa rasulahu. Lakin hadzal hadits min ahsani ma yuhtajju bihi 'ala an-nawasibi alladziina la yatawallawnahu aw yakfurunahu aw yufassiqunahu kal kharij. Jadi kata Syekhul Islam, ini berbicara tentang sifat, ya, berbicara tentang keutamaan para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Dikatakan dalam hadis, yuhibbuhullahu wa rasuluh, ya, yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mencintai dia, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini ditazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam, ini sifat bukan hanya khusus untuk Ali radhiyallahu anhu, demikian pula para imam. Karena Allah dan Rasulnya mencintai setiap mukmin, ya, yang bertakwa, yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Lakin hadal hadis, akan tetapi hadis ini min ahsani ma yuhtajju bihi 'ala an-nawasib, ini di antara hadis yang bagus dipakai berdalil untuk membantah orang-orang nawasib. Ya, nawasib itu orang yang membenci ahlul bait. Ya, an-nawasib orang yang membenci dari ahlul bait. Alladzina la yatawallawnahu, yang mereka tidak loyal atau bahkan yakfurunahu, mengkafirkannya atau memfasikkannya seperti orang-orang kharij. Lakin hadzal ihtijaj la yatimu ala qawli rafidah. Tetapi ingat, hadis ini pula, ya, tidak bisa dipakai dalil atas ucapan orang-orang rafidah, ya, alladzina yaj'aluna nususad dalata ala fadailis sahabah, yang mereka menjadikan nas-nas yang menunjukkan akan keutamaan para sahabat, kanat qabla riddatihim, katanya itu sebelum kemurtadan mereka. Fa innal khawarij taqulu fi aliyin mithla dhalik, lakin hadha batil. Fa inna Allah wa rasulahu
la yutliqu mithla hadzal madhi ala man ya'lamullahu annahu yamutu kafiran. Ini kemarin sudah kita sebutkan ya, tentang keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak ada pendalilan bagi orang-orang Syiah Rafidhah, demikian pula orang-orang Nawasib, tentang hadithur raya ini, apakah dia memuji Ali radhiyallahu anhu dengan pujian yang berlebihan ataupun dengan memfasikan atau mengkafirkan di sini. Ya. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa fihi itsbatu sifatil mahabbati lillah khilafan lil jahmiyati wa man akhadha anhum. Di dalam hadis ini juga terdapat penetapan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, bi khilafil jahmiyah, beda dengan orang-orang Jahmiyah yang mereka menafikan dari sifat mahabbah. Ya, wa man akhadha anhum, dan siapa yang sejalan dengan mereka. Dan akan datang nanti pembahasannya. Wa fihi fadilatul ukhra li Ali radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini juga terdapat keutamaan yang lain, ya, tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kenapa dikatakan keutamaan? Karena dikatakan dia diberikan bendera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini keutamaan. Ya, jadi katanya fadilatul ukhra li Ali radhiyallahu anhu. Ya, terdapat keutamaan lain untuk Ali radhiyallahu anhu. Bima khassahu bihi min ita'ir rayati, karena beliau dikhususkan dari pemberian ar-raya, bendera. Ya, di mana para sahabat semuanya menginginkan agar diberikan, tapi ternyata Nabi mencari orang yang tidak ada. Taib, wa da'watu 'alal Khaybar ilal Islam. Demikian pula dari keutamaan Ali, beliau lah yang mengajak atau berdakwah untuk orang-orang Khaybar kepada Islam. Wa qitalahum ila idza lam yaqbalu, ya, memerangi mereka apabila tidak menerima keislaman. Wa qad jara lahu radhiyallahu anhu fi qitalihim karamatin madhkuratin fi siyar wal maghazi. Dan ada beberapa disebutkan dalam kitab-kitab sirah, ya, tentang keutamaan ataupun karamah yang terjadi pada Ali radhiyallahu taala anhu yang disebutkan di buku-buku sirah. Ya, karamah itu artinya kelebihannya atau kemuliaan yang diberikan kepada seseorang karena kesolehannya. Itu biasanya diberikan kepada wali-wali. Sedangkan kelebihan yang diberikan pada nabi itu biasa disebut dengan apa? Mukjizat. Ya, misalnya contoh misalnya dalam ayat, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, tongkatnya berubah menjadi ular. Ya, itu mukjizat namanya. Jadi kalau nabi diberikan kelebihan namanya mukjizat. Kalau orang soleh dia punya kelebihan, maka itu namanya karamat. Selain daripada itu ada kelebihan, maka itu dari bantuan syaitan. Dari bantuan syaitan. Taib. Wa fihi masyru'iyatud da'watu. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran masyru'iyatud da'wati ilal Islam alladhi asasuhu syahadatu an la ilaha illallah. Di qoulihi ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Terdapat disyariatkannya berdakwah, ya, mengajak kepada Islam yang asasnya, sumbernya, pokoknya adalah syahadatu an la ilaha illallah, tauhid. Ya, ini sumber keislaman berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya di antara kalian ada sekelompok umat yang mereka menyeru kepada kebaikan. Ya, ya'muruna bil ma'ruf, ya, yad'una ilal khair. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Ya, ini ciri dari ciri umat Islam. Ya, senang
Kalau ada orang yang masuk ke dalam Islam, senang kalau mendapatkan kebaikan, dan inilah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan. Di antara kisahnya, ya, ada anak muda Yahudi yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Ya, maka anak muda itu menengok kepada ayahnya, minta persetujuan. Maka kata ayahnya, ati Abul Qasim, ya, taati Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir hayatnya pemuda tersebut, pemuda Yahudi itu, iya, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang ini dari api neraka. Ya, jadi itulah Islam. Masyru'iyatud da'wati ilal Islam. Disyariatkan mengajak manusia kepada keislaman yang sumbernya adalah syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian kata beliau rahimahullah, qauluhu Aina Ali bin Abi Talib, Aina Aliyu ibnu Abi Talib, faqila huwa yashtaki ainaihi. Jadi di mana Ali bin Abi Talib? Maka dikatakan dia sedang sakit kedua matanya. Qala al-musannif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad, fihi al-imanu bil qadar. Ya, di dalam hadis ini terdapat keimanan terhadap qadar, qada dan qadar, takdir. Kenapa? Lihusuliha liman lam yas'alaha wa man'iha amman sa'a. Ya, beriman akan takdir karena terjadinya hal tersebut bagi orang yang tidak menginginkannya, tidak mengupayakannya. Ya, kan ini hadis bercerita tentang Nabi SAW akan memberikan seseorang bendera. Ya, ternyata pas mau diberi, ya, bukan orang yang ada di tempat diberi, justru yang tidak ada, karena Nabi mengatakan di mana Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal para sahabat yang hadir di waktu itu semuanya kulluhum yarju ayyutaha, semua dari mereka ingin diberi, tapi ternyata yang dicari oleh Nabi SAW adalah orang yang sedang sakit, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka ini terdapat keimanan terhadap takdir, bahwa apapun yang kita upayakan, apapun yang kita kehendaki, yang kita harapkan, kalau bukan Allah yang menghendaki, bukan Allah yang menakdirkan, kita tidak akan dapat. Ya, dan ada sesuatu yang kita tidak dapat, ada sesuatu yang kita tidak inginkan kita dapatkan karena Allah yang menginginkan. Ya, dan itu keimanan terhadap takdir. Ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ya, dan boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, atau sebaliknya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ya, Allah yang lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Ya, kadang seperti itu. Nah, termasuk yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi terdapat keimanan terhadap takdir karena dia mendapatkan, ya, ya, lihusuliha liman lam yas'alaha wa man'iha amman sa'a. Taib, qauluhu fa arsala ilaihi, ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam arsala ilaihi man ya'tihi bih. Wa fi sahih Muslim anna alladhi ja'a bihi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa an Iyas ibn Salamah an abihi anna alladhi ja'a bihi Salamata radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dicari, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW ada dia sedang sakit kedua matanya, maka ada orang yang diutus untuk menemui, mencari siapa? Ali bin Abi Thalib.
Dia yang diutus itu untuk mencari Ali bin Abi Thalib. Iya. Dalam Sahih Muslim dikatakan yang datang menemui Ali itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim juga yang datang adalah Salamah, ya, radhiyallahu anhu. Salamah di sini yaitu Salamatu Ibnul Aqwa. Ya, wallahu alam. Jadi dua yang disebutkan, imma Sa'ad ibn Abi Waqqas atau imma Salamata ibnu Al-Aqwa. Dan ini riwayat ini dua-duanya ada dalam Sahih Muslim. Ini yang datang menjumpai atau mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk bertemu dengan Nabi SAW agar diberikan bendera. Taib, farsalu ilaihi fabasaqa fi ainihi ay tafala. Jadi sesampainya Ali kepada Nabi SAW, dia pun dibasak fi ainihi, kedua matanya dibasak. Dibasak itu ditafal, diberikan ludah, ya. Ya, dan ini kata para ulama, ini dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau ya zat Nabi sallallahu alaihi wasallam berberkah. Ya, dan tidak boleh, tidak ada para sahabat yang mengamalkan hal tersebut, tidak ada dinukil. Ya, misalnya ada yang sakit kemudian para sahabat lain memberikan misalnya ludah kepada kawannya lain, tidak ada. Ini kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa da'alahu fabara'ah. Lalu Nabi SAW mendoakan Ali fabara'ah, lalu sembuh. Huwa bi fathir ra'i wal hamzah ay ufi fil hali afian dan kamilah. Jadi seketika sembuh dengan kesembuhan yang sempurna. Wa dzalika bi da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fil hadis. Sebabnya karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Fada'alahu fastujiba lahu alaihi salam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Ali, lalu doa beliau dikabulkan alaihi salatu wassalam. Wa fihi alamun min alamin nubuwati aidan. Di dalam hadis ini juga terdapat alamun, tanda dari tanda-tanda kenabian, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tapi jadi subhanallah, ya, sakit mata. Ya, diludahi, ya, lalu didoakan, langsung sembuh seketika. Ya, maka ini dari tanda-tanda kenabian. Wa dzalika kulluhu billah wa minallahi wahdahu. Ya, ini, tapi ingat ini semuanya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakitnya. Ya, bahasanya di sini billahi wa minallah, dengan Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang yamliku ad-darra wan naf'ah. Dialah yang memiliki, ya, yang menolak bahaya dan memberi manfaat, wal ata wal mana', yang memberi dan yang menahan. La ilaha ghairuh wala rabbun siwah. Taib, qauluhu umfud huwa bi dhammil fa'i wal hamzah. Umfud, ya, di dhamma fa'nya dan hamzanya. Umfud ala rislik amarahu an yusira ilaihim bi adabin wa anatin. Jadi ini bahasa, ya, umfud ala rislik, maknanya adalah Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berjalan kepada mereka, ya, dengan adab dan anah, penuh dengan ketenangan. Ya, terdapat bahwa dakwah itu dengan apa? Dengan kelembutan. Ya, mengajak manusia itu dengan etika, bukan dengan paksaan. Hatta tanzila bisahatihim. As-saha hiya ma qaruba min husunihim. Ya, jadi sahatihim maksudnya sampai di di sekitar mereka, itu di halaman rumah mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Hadha huwa syahidut tarjamah. Ini titik pendalilan. Ya, kemudian ajak mereka ke dalam Islam. Ya.
Wa hakadha yanbaghi li ahli al-Islam ay yakuna qasduhum bi jihadihim hidayatal khalqi ila al-Islam wad dukhuli fihi. Wa yanbaghi li ulati al-amri ay yakuna hadha huwa mu'tamidahum wa muradahum wa niyatahum. Ya. Ini merupakan titik pendalilan penulis rahimahullah, dan itulah sepantasnya bagi orang-orang yang memeluk Islam. Tujuan mereka, ya, hendaknya tujuan mereka adalah supaya bagaimana supaya manusia itu mendapatkan hidayah kepada Islam. Ya. Jadi itu cita-cita setiap muslim, bagaimana mengajak manusia kepada kebaikan, wadukhul fihi, masuk ke dalamnya, yaitu ke dalam Islam. Wa yanbaghi li walatil amr, dan sepatasnya bagi setiap ulatul amr, yaitu pemimpin umara, ayakuna hadha huwa mu'tamidahum, ini yang merupakan tujuan mereka, sandaran mereka dan niat mereka. Ya, jadi kalau ada orang punya kekuasaan, ya, dia bisa memerintah, ya, dia punya kuasa di sebuah tempat, maka hendaknya dia bercita-cita bagaimana supaya orang bawahannya, orang yang merupakan naungannya, dia bisa ajak kepada kebaikan. Itu kesempatan. Ya, sebab hidup ini memang setiap dari kita diperintahkan untuk memperbanyak bekal amalan soleh, dan bekal yang terbaik diantaranya bagaimana supaya manusia ini mendapatkan apa? Hidayah. Ya, sebagaimana akan disebutkan di akhir hadis, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Ya, seandainya Allah memberikan kepada seseorang hidayah melalui kamu, ya, maka lebih baik bagimu daripada unta merah. Ini keutamaan. Ya, makanya ikhwani rahimani rahimakumullah, tidak ada nikmat yang terbesar di dalam hidup ini melebihi daripada hidayah. Ya, melebihi daripada hidayah kepada keislaman. Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Ya, dan ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, ya, laulallahu mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqana. Ya, disebutkan di perang Khandaq, ya, Nabi sedang menggali parit bersama para sahabatnya, persiapan perang. Ya, di sela-sela persiapan perang Nabi SAW mengingatkan, ya, para sahabat, kata beliau, demi Allah, seandainya bukan Allah, ya, laulallah, seandainya bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan dapat hidayah. Seandainya bukan Allah, kita tidak akan sholat. Seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan bersedekah. Ya, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala akan hidayah ini. Bagaimana kita menjaga, dan bagaimana supaya kita mengajak orang-orang supaya dia mendapatkan hidayah. Baik. Jadi ini tujuan hidup. Ya, kata Syekh di sini, wa hakadha yanbaghi li ahli Islam. Demikianlah sepantasnya bagi ahlul Islam, maksudnya kaum muslimin. Ya, ayyakuna qasduhum, hendaknya tujuan mereka bi jihadihim hidayatul khalq, bagaimana mereka bersungguh-sungguh agar manusia itu mendapatkan hidayah kepada Islam. Ya, anggaplah orang Islam. Ya, apakah tidak perlu lagi diajak? Jawabannya, kita ajak lagi untuk memperdalam Islam, untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dinul Islam alladzi irtadahu Allah wa ba'atha bihi rusulahu huwa al-istislamu lillahi wahdahu fa asluhu fil qalbi wal khudu'u lillahi wahdahu bi ibadati wahdahu duna ma siwahu. Faman abadahu wa abada ma'ahu ilahan akhar lam yakun musliman, wa man istakbara an ibadatihi lam yakun musliman. Wa ammal imanu
fa asluhu tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, agama Islam yang merupakan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan agama yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, dia adalah al-istislamu lillahi wahdah. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah. Yang pokoknya adalah fa asluhu, intinya fa asluhu fil qalb. Ya. Intinya adalah di dalam hati. Wal khudu'u lillahi wahdahu bi ibadati. Tunduk hanya kepada Allah semata, tunduk hanya kepada Allah semata dengan beribadah kepadanya, tidak kepada selainnya. Faman abadahu wa abada ma'ahu ilahan akhar lam yakun musliman. Maka siapa yang beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada selainnya dari sesembahan yang lain, lam yakun musliman, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Demikian pula wa man istakbara an ibadati, siapa yang takabbur, ya, bersombong dari istakbar, yaitu bersombong dari ibadah, maksudnya ini menolak syariat, dia tidak tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menentang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, lam yakun musliman, maka dia juga tidak dianggap sebagai muslim. Itulah hakikat, ya, takaburan. Kata Nabi SAW tentang takabur, al-kibriya'u batarul haq wa ghamtun nas. Ya, takabur itu, kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Ya, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Dan kesombongan yang terbesar adalah menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, kesombongan yang terbesar adalah tidak tunduk dan tidak taat terhadap apa yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu hakikat dari kesombongan. Adapun orang-orang yang beriman, wa ammal imanu fa asluhu tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu. Adapun keimanan, maka sumbernya adalah pembenaran di dalam hati, ikrar, mengakui, dan tunduk terhadapnya. Wa qawluhu akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dalam hadis dikatakan, dan kabarkan kepada mereka tentang apa yang wajib atas mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala fihi. Fihi maksudnya dalam Islam. Mimma amara bihi wa syara'ahu min huquqi la ilaha illallah, dari apa-apa yang diperintahkan dan apa yang disyariatkan dari hak-hak la ilaha illallah. Wa hadha yadullu ala anna al-a'mal minal iman, dan ini menunjukkan bahwa amalan-amalan itu bahagian dari keimanan. Ya, khilafan lil asy'ariyati wal murji'ati fi qaulihim innahu al-qaul. Ya, berbeda halnya dengan orang-orang asy'ariyah dan orang-orang murji'ah pada ucapan mereka bahwa keimanan itu hanya sekedar ucapan. Ya, ini dibahas di pembahasan akidah. Wa za'amu anna al-imana huwa mujarradut tasdiq. Mereka menyangka bahwa keimanan itu hanya sekedar pembenaran saja. Ya, menurut orang-orang murji'ah, ya, bahwasanya keimanan itu cukup dengan at-tasdiq, membenarkan. Wa taraku ma dalla alaihi kitab wa sunnah, mereka meninggalkan apa yang ditunjuki oleh Al-Qur'an wa sunnah. Lianna ad-dina ma amara Allah bihi fi'lan wa ma naha anhu tarkan. Karena agama itu adalah apa-apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan dan apa yang dilarang itu ditinggalkan. Itu agama. Maksudnya agama itu, ya, dibangun di atas perintah dan dibangun di atas larangan. Itu agama. Ya, perintah, larangan, perintah, larangan. Jadi dalam agama ini ada perintah, dalam agama ini ada larangan. Taib. Wa fihi ar-raddu 'ala al-musyrikin al-mustadillina 'ala syirki bi karamatil awliya'i li dalalatiha 'ala fadlihim
Wa amirul mu'minin Ali radhiyallahu ta'ala anhu waqa'a lahu minal karamati ma lam yaqa' li ghairihi wa lahu minas sabiqati wal jihadi wal fadaili ma laysa li ghairihi. Kata beliau, di dalamnya terdapat bantahan, dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menjadikan karomah para wali sebagai dalil untuk membenarkan kesyirikan mereka, karena karomah tersebut menunjukkan keutamaan mereka. Ya, padahal Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu itu memiliki karomah yang tidak dimiliki oleh selainnya. Ya, dan waqad khadda al-akhadida wa adramaha bin nar wa qadhafa fiha man ghala fihi aw taqada fihi ba'du ma kana ya'taqiduhu haula'il musyrikuna ma ahlil bait wa ghairihim fasara min ashaddi sahabati radhiyallahu anhu bu'dan anis syirki wa shiddatan ala man asyraka hatta ahraqahum bin nar. Ya, kata Syekh rahimahullah. Saya ulangi ya. Jadi dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka menjadikan karomah para wali itu sebagai dalil untuk membenarkan kesyirikan. Ya, jadi menurut orang-orang musyrikin, dan ini ada pada sebagian orang-orang sufi juga. Jadi kalau ada di antara orang-orang memiliki kelebihan, ya kalau istilahnya karomah, ya karomahnya para wali, mereka biasanya bersikap ekstrim kepadanya dengan berlebihan, ya, dengan berlebihan. Padahal dikatakan di sini karomah tersebut itu menunjukkan keutamaan mereka, ya. Padahal Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu itu memiliki karomah yang tidak dimiliki oleh selainnya. Ya, dan beliau memiliki keutamaan, ya, jasa dalam jihad serta kedudukan terdahulu dalam Islam yang tidak dimiliki oleh lainnya, oleh orang lain. Namun beliau pernah menggali parit-parit dan menyalakan api di dalamnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, lalu melemparkan ke dalamnya orang-orang yang berlebihan, yaitu guluh terhadap dirinya. Jadi yang memuji beliau, beliau hukum, atau yang meyakini tentang dirinya sebagian keyakinan yang diyakini oleh kaum musyrikin, ya, terhadap ahlul bait dan selain mereka, ya. Oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang paling jauh dari kesyirikan dan paling keras terhadap orang yang berbuat syirik, sampai-sampai beliau membakar mereka dengan api. Wa kadzalika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ma'a ma utiya minal karamat sara min ab'adi sahabati an syirki wa dhara'ihi. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun beliau diberi berbagai karamah, ya, beliau tetap termasuk sahabat yang paling jauh dari kesyirikan dan dari segala sarana yang dapat mengantarkan dari kesyirikan tersebut. Wa huma afdalu ahli al-karamat fama zadahum dhalika illa quwwatun fit tauhidi wa shiddatun ala ahli syirki wat tandidi kama jara li Umar radhiyallahu anhu fil istisqa'i bil Abbas wa ta'miyati qabri Daniel, ya, fi qabri Daniel lamma wajadahu sahabatu fi baiti mal. Taib. Dan keduanya, yaitu Ali dan Umar radhiyallahu anhuma, adalah termasuk orang yang paling utama dalam hal karomah. Namun karomah-karomah tersebut tidaklah menambah pada diri mereka kecuali semakin kuat di dalam bertauhid, serta semakin keras terhadap pelaku kesyirikan dan orang-orang yang menyimpang darinya, sebagaimana yang terjadi pada Umar radhiyallahu anhu ketika beliau meminta hujan istisqa, meminta hujan dengan perantara doa Al-Abbas, dan sebagaimana tindakan beliau
takmiyah itu merahasiakan, ya, ya, menyamarkan, ya, kuburan dari siapa namanya, Nabi Daniel, ketika para sahabat menemukannya di Baitul Mal. Al-Hurmuzan, kama anna al-mu'jizat innama zadatir rusul quwwatan fid da'wati ila tauhid wa shiddatan ala ahli syirki wal inkari alaihim wa jihadihim, lakin qad yaqa'u min al-ahwali asyayatinati lakin qad yaqa'u min al-ahwali apa itu, asy-syaitaniyah liman istahwada alaihi syaitan fa ansahu dzikra rabbahu ma qad yaltabisu ala juhali alladhina qad taltabisu bisyirk wa yadhunnuna anna dhalika karamat wa hiya min makri syaitan wa igwa'ihi liman lam ya'rifil haqqa minal batil wal huda minad dhalal wa qad qala ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Kata Syekh rahimahullah, sebagaimana mukjizat itu tidaklah menambah para rasul kecuali semakin kuat dalam dakwah kepada tauhid, semakin keras terhadap pelaku kesyirikan, mengingkari mereka dan berjihad melawan mereka. Akan tetapi terkadang, ya, terjadi berbagai keadaan yang bersumber dari setan pada orang yang telah dikuasai oleh syaitan, sehingga dia dilupakan dari mengingat Robnya, ya. Hal-hal tersebut bisa samar, ya, bagi orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh yang telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka mengira bahwa hal tersebut adalah karamah, padahal sebenarnya itu termasuk tipu daya syaitan dan penyesatan terhadap orang yang tidak mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan, serta antara petunjuk dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim, maka berpegang teguhlah kepada wahyu yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ya, maksudnya di sini, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Syekh rahimahullahu taala menjelaskannya tentang karomah, ya, bahwa sebagian orang atau orang-orang musyrikin kadang kalau sudah melihat ada orang memiliki kelebihan, ya, dianggap ini wali, ya, berarti wali ini diagungkan, bisa dibesarkan, bisa dimintai doa, bisa ini, bisa itu, ya. Makanya tidak heran kalau ada kuburan-kuburan yang diagungkan, ya, ada kuburan wali-wali yang dibesar-besarkan, ada kuburan yang dipelihara, karena sebagian orang ada yang berpemahaman seperti itu, ya. Misalnya semasa hidupnya ada orang, ya, jago mengobati, atas izin Allah dia mengobati orang yang sakit sembuh. Biasanya meninggalnya, ya, oleh sebahagian orang dijadikanlah kuburannya tempat didatangi, ada orang sakit didatangi. Ini yang Syekh jelaskan di sini. Jadi kalau di dalam hadis-hadis seperti ini, haditsur raya, ya, tentang Nabi SAW memberikan ludah kepada kedua mata Ali bin Abi Thalib seketika sembuh, makanya beliau jelaskan tentang karamah. Ketika ada orang yang memiliki kelebihan yang disebut dengan karamah, kalau bukan Nabi, ya, memiliki kelebihan disebut karamah. Kalau ada orang memiliki kelebihan, dari kelebihannya tersebut dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang musyrikin untuk diibadahi, untuk disembah. Padahal tidak. Justru itu adalah tanda bahwa dia adalah orang yang kuat tauhidnya, jauh dari apa? Kesyirikan. Iya. Maka ini juga yang dijelaskan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala, yang menjadi ukuran kebenaran itu adalah siapa yang berpegang teguh kepada wahyu. Makanya fastamsik billadhi uhiya ilaik, berpegang teguhlah kepada wahyu yang telah diwahyukan kepadamu.
Ya. Jadi kalau ada orang ya mengukur dengan kelebihan tapi tidak mencocoki Al-Quran Sunnah, tidak bisa diterima. Ya. Walaupun dia bisa terbang, walaupun dia bisa berjalan di atas air, tapi kalau dia tidak mencocokkan keadaannya di atas Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa diterima. Fakadzalika yajibu ala kulli ahadin ayatlubal haqqa minal Qur'ani bitadabburihi. Kata beliau, demikian pula setiap orang wajib mencari kebenaran dari Al-Quran dengan mentadabburinya. Fa innahu siratul mustaqim, karena Al-Quran itulah jalan yang lurus. Wala yaltafitu ila ma zakhrafathu syayatin, dan janganlah dia berpaling kepada berbagai hiasan-hiasan dan tipuan-tipuan yang diperindah oleh syaitan. Ya, kama iktarra bihi man iktarra fi hadhil ummati wa man qablahum. Ya, sebagaimana telah tertipu dengannya orang-orang yang tertipu dari umat ini maupun umat-umat sebelum mereka. Ya, sebelum mereka. Wa akhbirhum, terakhir, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Beritakan kepada mereka tentang apa yang wajib atas mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Apa itu yang wajib? Min ada'il faraid 'alal wajhi syar'i, yaitu menunaikan kewajiban di dalam Islam sebagaimana yang ditentukan oleh syariat. Wan nahyi an ta'addil hududi allati haddaha Allahu bainal halali wal haram, larangan dari melampaui batasan-batasan yang Allah telah tetapkan antara yang halal dan haram. Wa dzalika minal iman, itu semua bahagian dari keimanan. Ya, itu semua bahagian dari keimanan. Wal a'malu kulluha min musammal iman, dan amalan-amalan itu semuanya masuk dalam kategori keimanan. Fal halalu ma ahallahu Allah, maka yang halal itu adalah apa-apa yang Allah halalkan. Wal haramu ma harramahu Allah, yang haram itu apa-apa yang Allah haramkan. Wad dinu ma syara'ahu Allah, dan agama itu apa-apa yang disyariatkan. Ya, halal apa yang Allah halalkan, yang haram apa yang Allah haramkan, agama itu apa yang disyariatkan. Ya, fa idza akhadha bil Islam alladhi huwa at-tauhid wal ikhlas wa ahalla ma ahalla Allah wa harrama ma harramahu Allah wa amara bidzalika wa jahada alaihi faqad qama bima wajaba alaihi wa billahi taufiq. Kata Syekh terakhir, apabila dia mengambil Islam, ya, berpegang dengan Islam, yaitu tauhid dan keikhlasan, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, dia berpegang teguh, bersungguh-sungguh mengamalkannya, maka dia adalah orang yang telah menunaikan atau telah menegakkan hal-hal yang wajib di dalam Islam. Itulah keislaman. Ya, wabillahi taufiq. Jadi Islam ini tidak ada kebebasan. Islam ini semuanya adalah apa? Istislam, berserah diri, ketundukan, tunduk dan taat. Ya, dibangun di atas perintah dan larangan. Ya, ada perintah, ada larangan, ada syariat yang mesti kita tunduk dan taat. Itulah keimanan. Itulah orang-orang yang beriman. Ya, dituntut untuk seperti itu. Maka kata Syekh di sini, siapa yang telah menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, dia wa amara bidzalika wa jahada alaihi, dia bersungguh-sungguh di atas hal tersebut, faqad qama bima wajaba alaihi, maka sungguh dia telah menegakkan, ya, apa yang wajib baginya. Wabillahi taufiq. Baik, saya selesaikan. Qauluhu fa wallahi fihi jawazu al-halif al-mufti ala ma afta alaihi bihi ghaiban. Qauluhu li ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri ni'am. Dalam hadis dikatakan, ya, seorang mufti boleh bersumpah, ya, atas fatwanya. Kemudian seandainya Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Ya. Kata Syekh Al-Ibil Al-Humur, onta merah itu, ini definisi onta merah. Apa itu onta merah? Wahia anfasul amwali indal Arab, merupakan harta yang termahal menurut orang Arab.
Jadi onta merah itu, kalau kita dengar kata-kata onta merah, itu peribahasa bahwa itu adalah harta yang paling berharga di masa dahulu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari harta yang dimiliki oleh orang Arab, onta merah. Ya, jadi kalau misalnya sekarang orang berbicara yang paling mahal, misalnya mobil apa yang paling mahal, itulah yang disebut humru an-ni'am. Taib. Wa fihi at-targhibu fi ad-da'wati ila Allah. Terdapat anjuran, ya, semangat, ya, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sudah sebutkan, ya, setiap dari kita ada kewajiban, ya, untuk mengajak manusia berdakwah. Ada orang berdakwah dengan lisannya, ya, ada orang berdakwah dengan hartanya, ada orang berdakwah dengan pikirannya, ada orang berdakwah dengan waktunya. Ya, setiap orang punya potensi dalam hal ini. Ya, kalau kita tidak bisa berdakwah dengan lisan, paling tidak dengan harta. Kalau tidak bisa dengan harta, dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Ya, tapi yang kemarin saya sebutkan, paling tidak kalau kita tidak bisa terlibat itu semua, paling tidak kita tidak membenci orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, paling tidak kita mendukung. Itu yang paling minimal. Kalau kita tidak bisa semua, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan tenaga, tidak bisa dengan pikiran, tidak bisa dengan apapun, paling tidak kita tidak membenci orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dukung mereka. Ya, kita ajak mereka, kita dukung mereka. Taib. Wa fihi at-targhib fi ad-da'wati ila Allah wa talabul hidayati liman arada Allah hidayatah. Ya. Liyahsula lid-da'i ila al-haqqi hadhihi al-fadilatu al-'azimatu bi hidayati man ihtada fala yanbaghi at-tafrid fi hadhihi al-matalib al-'aliyah wa billahi taufiq. Di akhir kata Syekh, maka sepantasnya jangan dia sia-siakan dari tujuan yang mulia ini. Wabillahi taufiq. Qauluhu yadukun ay yakhudun, bayana al-musannif rahimahullahu ta'ala ma'na hadhihi al-lafdhah bi anna al-murada khawdus sami'in fi hadzal khair. Jadi para sahabat yakhudun itu yadukun itu bermakna yakhudun. Mereka larut membicarakan siapa yang akan diberikan dari kebaikan itu. Wa tamanna husulahu, mereka berangan-angan agar mendapatkan dari apa yang ingin diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wallahu a'lam. Baik, dengan ini selesai hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan ini hadis yang terakhir di dalam bab ini. Insyaallah taala masih ada masail yang akan disebutkan dalam bab ini. Cukup dulu, wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.